Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan instruksi terkait praktikum kedua untuk pemrograman dasar komputer pemrograman ya. Untuk praktikum kedua ini kita di sini akan belajar tentang struktur dasar bahasa C. Nah, secara teori mungkin nanti di kelas teori ya untuk penjelasan lebih detailnya. Nah, untuk tujuan praktikum kali ini, yang pertama adalah untuk mahasiswa dapat memahami struktur penulisan bahasa pemrograman, kemudian sintak assignment, statement, dan output statement, kemudian variabel, tipe data, dan mengenal berbagai operator dalam bahasa C. Nah, ini tujuan khususnya bisa mahasiswa baca ya. Kemudian untuk teori singkatnya, nah ini tipe data. Jadi tipe data itu ada beberapa macam ya. Di antaranya ada char, ada int, ada float, ada double, ada void. Nah, ukurannya juga beda-beda byte-nya, kemudian range-nya juga beda-beda. Nah, ini untuk formatnya ketika diinputkan di source code ya, seperti ini ada char itu %C, artinya apa? Dia adalah sebuah karakter atau string. Kemudian int itu apa? Dia integer. Penulisannya bisa %i atau %d dan seterusnya. Kemudian di sini ada variabel. Nah, variabel ini adalah suatu pengenal atau identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu dalam proses program ya. Nah, jadi si variabel ini kita bisa tuliskan apapun ya, kecuali simbol-simbol seperti dolar ya, tanda tanya dan itu enggak. Nah, untuk panjangnya bebas tetapi hanya 32 karakter pertama yang terpakai. Nah, sifatnya sendiri dia sensitive case sih. Case sensitif. Jadi huruf besar dan huruf kecilnya itu akan berpengaruh, akan dianggap berbeda. Nah, contoh penamaan variabel nim A. Jadi ada variabel nim, nanti ada variabel A, ada X, ada nama mahasiswa. Jadi harus dalam satu kata ya. Kalaupun ada dua kata, kita bisa gabungkan menggunakan underscore. Nah, untuk contoh penamaan variabel yang salah nih, kayak menggunakan persen, penulisan rata-rata, yang ada tanda stripnya, kemudian ada spasi, nah itu nggak boleh. Nah, untuk spesial karakter nih, seperti ya untuk garis miring tapi miringnya kebalik ya. Kemudian ikuti huruf A itu untuk bunyi bel. Kemudian kalau depannya B itu mundur atau spasi. Kalau ini N itu untuk enter ya atau ganti baris baru dan seterusnya, silakan dibaca aja. Kemudian ada deklarasi. Deklarasi diperlukan bila kita akan menggunakan identifier tadi ya. Jadi deklarasi ini bentuk umumnya nama tipe, kemudian nama variabel. Jadi tipenya apa, variabelnya apa. Contoh intx, ya berarti si x-nya itu adalah integer ya bentuknya. Kemudian ini ada deklarasi konstanta ya. Contohnya seperti ini, kita akan mendeklarasikan pi ya. Pi-nya 3,14, maka kita tulis define, kita pakai pagar ya. Pi, kemudian berapa pi-nya? 3,14, maka nanti ketika kita memanggil pi dalam program, otomatis kita manggil 3,14. Begitu juga dengan nim dan nama. Seperti itu. Kemudian ada operator ya, operator penugasan ya. Dalam bahasa C berupa tanda sama dengan, contohnya nilai sama dengan 80. Artinya nilainya ini value ya, nilainya adalah 80. Nah, untuk A sama dengan X kali Y, maka si A ini bernilai X kali Y. Ini untuk operasinya ada bintang untuk kali, kemudian garis miring ini untuk pembagian, kemudian persen untuk sisa pembagian atau modulus, tambah untuk penambahan, minus untuk pengurangan.
Oke, itu untuk operator lainnya bisa dibaca ya di sini. Kemudian ada juga operator logika, ada AND, OR, dan NOT. Ini silahkan baca aja. Kemudian ini juga ada operator lainnya. Contohnya ini ada peningkatan dengan penambahan nilai 1. Jadi kalau kita tulis A plus plus itu sama dengan A plus 1 atau A min min sama dengan A min 1. Oke, sisanya silahkan dibaca aja ya. Nah, untuk pelaksanaan praktikum, jadi di sini ada 2.1, kemudian 2.2, kemudian ada 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. Nah, ada 6 program yang harus kalian coba plus latihan. Di sini ada 2.7. Oke, 2.8 ada 8 program. Nah, plus tugas mandiri. Jadi silahkan untuk di kelas minimal sampai 2.8 ini ya kalian kerjakan untuk di labnya. Nah, sisanya ini tugas mandiri bisa dikerjakan di rumah atau kalau waktunya masih sempat kerjakan di lab aja. Biar nanti nggak bawa PR ya ke rumahnya. Seperti itu. Seperti biasa, untuk nama filenya ya seperti ini, variabel 11. Nah, 11 variabelnya ini oke. Variabelnya ini ganti dengan nama kalian. Contoh misalkan namanya Fikri ya. Jadi Fikri 11, kemudian Fikri 12, Fikri 13 dan seterusnya. Jadi namanya harus diganti ya. Itu untuk mengetahui nanti saat training juga kelihatan kamu mengerjakan sendiri atau tidak gitu. Intinya gini, mau mengerjakan sendiri atau tidak ya itu ada di tangan kalian, tapi intinya kalian ini mau belajar atau tidak gitu. Kalau mau belajar ya ngerjain sendiri biar nanti bisa gitu ya. Kalau hanya sekedar ngumpulin ya bisa aja sekedar ngumpulin, cuman kalian nanti nggak akan dapat apa-apa setelah perkuliahan ini. Oke, gitu saya serahkan ke kalian. Itu aja yang mau saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.